Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Ibaska TV, para pemirsa, para wali santri, abi, umi, ayah bunda semuanya, dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia dan insya Allah penuh berkah ini, kembali kita hadir dalam rangkaian podcast Parenting Ibaska TV. Yang pada kesempatan kali ini nanti insya Allah bersama-sama kita akan membahas satu tema, satu pembahasan yang begitu menarik ya, tentang menjaga ketulusan cinta kepada orang tua. Ini diambil dari satu kisah yang begitu masyhur yang insya Allah kita semua sudah sering mendengar, yakni kisah dari seorang tabi'in ya. Beliau masuknya tabi'in, yakni sahabat Uwais Al-Qarni ya. Kisah ini begitu fenomenal meskipun sudah sering kita dengar, tapi hikmah-hikmah di balik kisah tersebut tidak habis-habisnya untuk kita kuak dan kita ambil. Dan pada episode podcast parenting kali ini kita dibersamai seorang narasumber yang begitu luar biasa. Guru kita Ustadz Budiman Mustafa LC MPI. Beliau Kepala Ma'had Ali Ibnu Abbas sekaligus Ketua MPDI Jawa Tengah. Benar Ustadz nggih? Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ustadz Musna sehat juga ya insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau yang begitu luar biasa, alhamdulillah beliau siang ini atau kesempatan kali ini hadir bersama kita untuk nantinya menyampaikan ulasan-ulasan menarik seputar tema ini tadi, menjaga ketulusan cinta kepada orang tua ya. Langsung saja waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustadz Budiman untuk menyampaikan ya pengantar awal Ustadz tentang kisah ini. Monggo Ustadz Budiman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ayah bunda, abi dan umi yang senantiasa semoga di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semuanya semoga dalam kebaikan selalu, diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Kita akan bahas satu tema yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya, dan tema ini tema yang sangat hidup karena hal ini sangat dibutuhkan dalam sepanjang kehidupan kita, yaitu menjaga ketulusan cinta kita kepada orang tua. Jadi begini, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lupa di atas kesuksesan kita, keberhasilan kita, kita bisa dan mampu mendirikan suatu perusahaan, suatu usaha, suatu sumber penghasilan dan lain sebagainya. Apapun yang menjadi keberhasilan kita, ada satu orang yang tidak boleh kita lupakan yang berjasa mengantarkan kita mendapatkan keberhasilan tersebut. Siapa itu? Orang tua kita ya. Jadi orang tua kita ini sesungguhnya adalah kunci dari keberhasilan kita. Tanpa ridho orang tua tidak akan datang pula ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itulah yang menggiring kita, yang mengantarkan kita mendapatkan jalan-jalan kemudahan di dalam
kehidupan kita. Maka disinilah pentingnya kita harus menjaga ketulusan cinta kita kepada orang tua, jangan sampai rapuh, jangan sampai lemah, apalagi sampai sirna, sampai hilang dan melupakan kedua orang tua kita. Apapun kondisi kita, orang tua kita harus senantiasa kita sapa, harus senantiasa kita ingat jasa-jasa mereka, kebaikan mereka. Karena atas ridho mereka pula datang pula ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Jadi ini yang menjadikan latar belakang mengapa kita harus menggali kembali, menghidupkan kembali dan senantiasa menjaga ketulusan cinta kita kepada orang tua. Dan kita akan belajar sekilas ya, tidak tentang sejarahnya secara detail, tapi belajar sekilas tentang satu sosok yang benar-benar menjaga ketulusan cintanya kepada orang tuanya. Siapa itu? Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Masna, yaitu Uwais Al-Qarni. Itu Ustadz ya. Insyaallah. Ya. Mungkin sekilas tentang kisah Uwais Al-Qarni ini Ustadz, untuk nanti kan menjadi landasan kita bersama tentang bagaimana ketulusan cinta kepada orang tua itu. Ya, oke ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini tadi disebutkan adalah seorang tabi'in yang hidup di masanya dan dalam kehidupan yang serba kekurangan. Beliau orang miskin, tidak punya apa-apa, artinya hidup pun tidak terpenuhi segala kebutuhannya, makan, minum, semuanya serba terbatas, bahkan rumah tempat tinggalnya terbatas. Beliau tinggal di sebuah kota di Yaman ya. Saya tidak tahu kotanya di mana, yang jelas intinya beliau di Yaman tinggalnya, jauh ya. Jadi kalau Makkah ke Yaman itu puluhan ribu kilometer ya. Belum lagi kalau kita lihat itu perbatasan Makkah atau Saudi Arabia dengan Yaman itu ada satu perbatasan di sana yang disebut dengan Ar-Rub'ul Khali. Rub'ul Khali. Nah, Rub'ul Khali itu adalah tempat di sana, wilayah yang kosong ya. Tidak ada penghuninya dan memang tidak boleh dihuni karena sangat rawan, sangat berbahaya. Itu padahal saat ini misalnya. Di era sekarang ini Rub'ul Khali. Dulu dan dari dulu sampai sekarang nggak ada penghuninya. Oh, Masya Allah. Dari dulu sampai sekarang ya. Nah, ada wilayah jalur-jalur khusus yang bisa dilewati. Jadi Yaman itu kan perbatasan dengan Saudi gitu ya. Di pojok sana ada pojok atas, pojok bawah, ada paling dekat dengan Laut Merah juga gitu ya. Jadi beliau hidupnya Yaman. Nah, sementara beliau itu sendiri orangnya miskin, fakir ya, tidak punya apa-apa, dan beliau selama hidupnya itu hanya dengan ibunya berdua, dan dia harus merawat ibunya dengan perhatian yang penuh. Tapi itu tidak melunturkan ya cintanya kepada ibunya, tidak mengeluh, tidak merasa capek lelah kemudian ditinggalkan ibunya ya. Jadi di situ ceritanya. Kemudian suatu saat ya ibunya ini pingin berangkat haji. Bayangin coba, nggak punya apa-apa, ibunya nyeletuk pingin berangkat haji. Kalau saat itu umumnya dari Yaman berangkat haji ke Makkah itu naik onta ya, naik onta. Naik onta itu kalau punya uang. Kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, bicycle. Bicycle, jalan kaki. Ya, orang sejak dulu pun diceritakan dalam Al-Quran kan, perjalanan ke Mekah nggak mesti naik onta. Kalaupun ada onta itu hanya untuk apalah gitu ya, untuk mengangkut barang-barang. Tapi manusianya jalan kaki juga. Coba lihat dalam Al-Quran. Wa'adzin fin nasi bil haji itu rijalan. Rijalan itu kan jalan kaki. Jalan kaki. Menembus padang pasir jalan kaki. Dari Yaman ke Mekah jalan kaki, bayangin coba. Nah, idealnya sih maunya berangkat haji naik onta gitu kan. Tapi kan butuh uang kan. Ya benar. Onta dulu kan sama dengan pesawat sekarang gitu loh. Ibaratnya kendaraan transportasi saat itu. Iya gitu. Sekarang kan juga butuh uang kan, berangkat haji, berangkat umrah gitu. Jadi ibunya pingin sekali berangkat haji. Tapi apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini beliau tidak menolak dan hanya menjanjikan insya Allah gitu aja. Insya Allah kita akan berangkat haji. Padahal kalau dilihat dari sisi ekonomi, mustahil. Gimana caranya berangkat haji? Tapi Uwais Al-Qarni ini memberikan motivasi, harapan kepada ibu.
Dan benar bahwa Uwais Al-Qarni kemudian menyiapkan diri segalanya. Nah, yang bisa dia siapkan hanya satu, menyiapkan fisik. Menyiapkan fisik. Kalau fulus ya seadanya tentunya ya, nggak banyak-banyak lah, seadanya, yang penting bisa berangkat, bisa bertahan di tengah jalan. Tapi fisik, kenapa? Karena beliau memiliki seorang ibu yang tidak bisa berjalan. Sudah sepuh. Sudah sepuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas, semuanya dilayani oleh Uwais Al-Qarni. Disitulah beliau Uwais Al-Qarni sebagai seorang anak tidak menanggapi secara negatif pada ibunya. Kan biasanya rata-rata anak itu, ibu gimana, ya kan gitu. Di debat malah ya, di debat kemudian dihilangkan, dipupuskan harapannya kan. Jadi kecewa gitu ya. Jadi pesan Uwais Al-Qarni ya jangan sampai menyakiti ibunya dengan kata-kata. Berikanlah harapan, seandainya dia mampu melakukan ya qadarullah akan terjadi gitu. Dan maka beliau menyiapkan banyak ya. Disiapkanlah segala-galanya. Yang paling penting adalah fisiknya. Maka dia membayangkan bahwa berangkat haji dengan ibunya pasti harus gendong ibunya. Nah, disitulah kemudian beliau latihan fisik ya. Latihan fisik, gendong, kalau diceritakan itu gendong anak sapi gitu ya. Anak sapi itu. Anak sapi pedet ya. Anak sapi naik turun gunung ya. Dan itu beliau latihan itu sampai 8 bulan lebih ceritanya begitu. Sambil menunggu musim haji datang. Iya, pokoknya gak mau mengecewakan ibunya, tidak mau memutuskan harapan dari ibunya, tidak. Berlatih terus menerus begitu sampai akhirnya beliau merasa siap dan merasa kuat dan tidak ada lagi keluhan dan lain sebagainya. Disitulah intinya, di situ kemudian Uwais Al-Qarni menyampaikan persiapan yang telah dia siapkan kepada ibunya bahwa dia siap untuk berangkat haji bersama dengan ibunya. Itu sekilas terkait dengan Uwais Al-Qarni, di mana dia hidup. Kalau salah beliau hidup itu di sekitar tahun 600-an 30-an lah gitu ya, Masehi ya. Dan beliau saat itu hidup di masa Khalifah Umar bin Khattab bersamaan juga dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena nanti suatu saat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib itu teringat pesan Rasulullah. Ini termasuk nubuat min khasaisir Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau diberitahukan oleh Allah akan hidup seseorang ya. Seseorang yang doanya tidak pernah tertolak di langit. Ya. Seseorang itu siapa? Tidak diberitahu. Namanya siapa? Namanya diberitahu ya sama Rasulullah. Kan aneh ya. Belum pernah bertemu dengan Rasulullah tapi sudah disebut namanya. Aneh sekali ya, sangat aneh ya. Itulah Nabi ya. Bukan kita manusia kan. Nah, jadi disebutkan, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada Umar bin Khattab ya, wahai Umar, besok kalau engkau diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan seorang namanya Uwais, dia asalnya dari Yaman, ada tandanya di tangannya itu ya, ada tanda putih di tangannya, karena Uwais itu juga dulu pernah kena penyakit lepra gitu ya. Penyakit lepra, penyakit kulit belang-belang. Kulit belang-belang gitu. Apakah ada sisa-sisa gitu ya. Maka mintalah doa sama dia. Dia adalah orang yang tidak ditolak doanya di langit. Luar biasa. Itu diingat terus sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan ketika datang musim haji, dia udah semangat akan cari di mana Uwais Al-Qarni itu. Jadi itulah nanti kisahnya pertemuan antara Uwais Al-Qarni dan Umar bin Khattab yang akhirnya meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah itu, tapi ala kulli hal fokus kita adalah ke tadi ya, ke bagaimana baktinya Uwais Al-Qarni, kesetiaan dia, menunjukkan, merefleksikan cintanya kepada ibundanya gitu. Ya, Masya Allah, begitu luar biasa ya tadi kisah Uwais Al-Qarni. Dan kalau kisah lengkapnya mungkin nanti pemirsa bisa nyari lebih lanjut, karena fokus kita yang akan kita kupas adalah tentang ketulusan cinta Uwais Al-Qarni ini, bakti beliau, khidmat beliau kepada orang tuanya. Yang buah daripada
amalan ini, Mm-mm. amalan berbakti kepada orang tua itu ternyata luar biasa sampai Ya. tadi ya sahabat Umar pun meminta doa, meminta diistighfarkan sama Iya. Uwais Al-Qarni. Nah, kemudian Ustadz kaitannya dengan tema kita tadi menjaga ketulusan cinta pada orang tua. Nah, penting mungkin mohon dijelaskan apa hakikat cinta kepada orang tua dalam pandangan syariat Islam ini, Ustaz. Jadi di zaman sekarang itu kita latah untuk mengucapkan ya, atau bahkan di era-era Gen Z kalau orang bilang, kalau dalam Islam nggak ada era-era gitu kan. Semuanya tergantung masanya masing-masing, dan disebutnya hanya mumayyiz ya kan, balik, akil, udah selesai. Gen Ya. Z itu nggak ada nggak ada, Betul. bukan istilah Islam. Ya, Kalau saya boleh istilahkan, bukan dalam Islam, bukan Gen Z, tapi Gen Qur'ani gitu ya. semuanya bisa Ya. gen Qur'ani, tergantung Iya, bagaimana bisa. kesungguhannya. Oke, jadi di sekarang apalagi ya, era sekarang itu latah mengucapkan cinta. Padahal cinta itu bukan kata-kata. Bukan hanya mengucapkan sayang, aku cinta, itu dianggap cinta sesungguhnya, bukan ya. Itu hanya kulit luarnya cinta. Dan itu penting memang ya. Karena Rasulullah juga menganjurkan kepada para sahabatnya, kita semuanya, kalau kita mencintai seorang, akhbirhu gitu kan. Nah, beritahu sama dia ya, saya sama Ustadz Masna cintanya bukan cinta fisik kan. Cinta karena saya tahu Ustadz Masna itu soleh, baik, Masya taat Allah, ya gitu. amin, amin. Itu kan cintanya begitu. Jadi cinta bukan karena fisik, tapi cinta lebih karena nilai. Ya, nilai kesolehan, nilai karakter dan lain sebagainya. Karena baiklah itu ya. Jadi kita juga begitu dengan orang tua, bukan sekedar cinta lewat lips ya, ucapan, tidak. Tapi cinta itu dibuktikan dan refleksi dalam kehidupan. Refleksinya apa? Refleksinya dengan bakti kepada orang tua, dengan sering mendoakannya, sering menanyakannya, menanyakan kabarnya dan lain sebagainya. Jadi itu. Atau juga bersikap dengan sikap yang lemah lembut, kata-kata yang lembut, juga pengorbanan, perjuangan, siap membantu dan lain sebagainya. Jadi itu bukti cinta, refleksinya begitu ya. Nah, itu hakikat cinta yang sungguhnya yang dimaksudnya seperti itu. Lebih gitu. ke tindakan nyata gitu. Iya, Dibuktikan dengan tindakan begitu. nyata. Kalau karena kita ini di lingkungan pesantren, Ya. konteks santri lah yang kalau santri itu kan tinggalnya di pondok, di asrama. Iya. Ya sehari-hari tentu nggak bersama dengan orang tuanya Iya. kan. Bagaimana kalau untuk teman-teman santri ya, atau kita semua yang mungkin di rantauan tidak bersama orang tua, mewujudkan kecintaannya pada orang tua itu gimana, Ustaz? Ya, sama juga. Refleksi kita tentang cinta ini juga bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, sekalipun kita jauh dari orang tua. Misalkan santri itu kan, Ya, santri. jauh dari orang tua. Refleksi cintanya apa? Refleksi cintanya adalah menunaikan amanah sebaik-baiknya dalam belajar. Semua proses belajar dijalani dengan baik, dengan penuh kesabaran ya, dengan penuh istiqomah ya kan, dan tidak banyak mengeluh gitu ya, dan tidak melanggar apa-apa yang telah ditetapkan dalam ruang belajarnya itu. Nah, itu namanya cinta pada orang tua. Jadi cinta tidak selamanya cinta harus dekat gitu ya. Ya. Senantiasa dekat, tapi menunjukkan ketaatan terhadap perintah orang tua, amanah orang tua, itu juga wujud dari cinta. Karena semua manusia juga akan berpisah ya. Tapi cinta tidak bisa, kalau yang tulus itu nggak akan berpisah. Ya, coba kita ya, Ustadz Masna ya. Misalkan orang tuanya masih hidup. Alhamdulillah masih, Ustaz, ya. Kan teringat juga dari sini. Ya Allah, saya udah lama nggak mengunjungi silaturahim kan? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Di rantauan di Klaten. Terus ngapain? Doa dong ya dah. Doakan orang tua, atau paling tidak menyapa. Apalagi sekarang menyapa gampang ya kan? Ya. Menyapa, telepon, WA, video, selesai. Nah itu, jadi refleksi cinta itu ya bisa dekat, bisa jauh cara merefleksikannya. Yang jelas mentaati semua perintah orang tua bagi santri, santriwan, santriwati gitu ya, dengan amanah yang telah dibebankan di pundaknya itu. Itu yang terpenting begitu menurut saya. Ya. Dan amanah dari orang tua ketika anak itu dipondokkan ya untuk
belajar untuk sebaik mungkin. menghafal Al-Quran, untuk memperbaiki diri gitu Iya, ya. belajar semuanya lah, belajar kompleks ya, belajar membangun karakter juga kan gitu. Terus tadi kan sempat ada disebutkan cinta yang tulus. Ya. Emang apa Ustadz bedanya cinta tulus dengan ya nggak tulus, atau cinta apa, lawannya cinta tulus itu cinta biasa gitu. Ya, jadi kalau tulus itu kan murni, tidak tercampur, tidak terpengaruh gitu ya. Ya, kalau misalnya ada air murni berarti nggak ada pengaruh lain gitu kan. Itu air murni, pure water ya. Begitu juga cinta yang tulus itu tidak akan terpengaruh oleh masalah-masalah di dalam kehidupan ya. Tadi seorang tabi'in Uwais Al-Qarni punya masalah sesungguhnya. Masalahnya apa? Capek dia melayani ibunya dalam segala hal ya. Sehingga membuat dia mungkin akan berpikir, waduh, sampai kapan saya melayani ibunya. Tapi karena landasannya adalah cinta yang tulus, maka dia bertahan di situ dan terus-menerus tanpa putus melayani sang ibu gitu ya. Jadi tidak terpengaruh oleh keadaan, situasi keadaannya. Dia miskin, tidak punya apa-apa, dalam keterbatasan, enggak begitu ya. Begitu juga cinta-cinta yang tulus sama suami istri juga begitu. Kalau cinta yang tulus mestinya juga dia tidak akan tergantung pada terpengaruh oleh keadaan ya. Dulu ketika kaya cintanya luar biasa, begitu miskin dibanting cintanya, dibuang gitu. Begitu ya. Insyaallah, nggih. Jazakumullah khairan Ustaz Ya. Iman ya. Ini tadi pelajaran apa dari tentang cinta dan bakti kita kepada orang tua. Nah. Terus untuk kita ya, anak-anak yang mungkin di zaman sekarang ini Ya. untuk berbakti dan lain sebagainya, apakah mungkin ada tantangan zaman yang berbeda Ustaz, kalau sekarang ini dengan mungkin ya era zaman dahulu gitu? Ya jelas ya, sekarang kan eranya disetir dan diarahkan oleh teknologi. Seakan-akan standar utama kebaikan, kesalahan, kebenaran itu dari teknologi, padahal tidak begitu ya. Teknologi kadang membuat kita terbantu dalam beberapa hal, tapi sisi yang lain nilai itu yang ditanamkan oleh agama itu yang harus jadi referensi ya, referensi utama. Jadi bukan dari teknologi ya. Kita cek apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang diarahkan oleh teknologi, apakah sesuai dengan kehidupan agama atau tidak. Contoh adalah cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi, orang menyebut Gen Z, antara Gen Z dengan Gen Z, dengan Gen Z dengan orang tua harus beda. Harus beda kan. Jangan disamakan gitu ya. Jangan disamakan, itu nanti bubar nilainya, ya kan. Banyak anak-anak muda yang sekarang biasa bergaul di media sosial itu kan, kata-katanya kan bebas itu ya. Dulu gue pemuda pakai itulah bahasa-bahasa luar biasa ya. Bahkan ada bahasa planet yang saya sendiri juga nggak paham ya. Bahasa anak-anak muda kita, generasi kita mungkin sudah nggak paham. Harus mengumpulkan kamus dulu, kemudian dibaca, oh ternyata begini maksud. Itu jangan dipakai kepada orang tua, ya kan. Apalagi yang kasar-kasar, yang kotor-kotor, yang ya bahasa sampah gitu ya. Itu juga nggak layak untuk dipakai dengan ketika berkomunikasi dengan orang tua. Jadi refleksi seorang anak dengan orang tua di zaman sekarang ini harus tetap sesuai dengan standar nilai yang diajarkan oleh agama, lemah lembut dalam perkataan ya, kemudian senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan orang tua, mendoakan orang tua gitu ya, kemudian juga siap untuk berdampingan dengan orang tua ya, harus siap ya. Kan tantangan sekarang itu tadi juga, anak-anak dulu selalu didampingi orang tua. Ya. Begitu besar, masuk ke zaman Gen Z, anak-anak malah lebih suka jauh dari orang tua, kan nggak mau dia. Nggak mau, dia jauh dari orang tua kan. Kenapa? Kan udah ada teman lagi. Ya, gadget. Teman itu yang jadi masalah itu gadget ya. Sehingga nggak mau dekat orang tua. Begitu juga curhatnya harusnya dengan orang tua. Curhatnya dengan medsos ya. Salah lagi langkah ya. Nggak begitu caranya. Caranya harus senantiasa dekat hatinya, dekat pikirannya, dekat segalanya dengan orang tua. Harus siap ya berdampingan dengan
orang tua, apalagi orang tua ketika membutuhkan pertolongan ya, membutuhkan bantuan. Nah, itu di situ. Nah, ini memang tantangan luar biasa ya. Mengembalikan nilai itu bukan hal yang mudah. Yang penting adalah standarnya, barometernya adalah apa yang diajarkan di dalam agama ini. Sudah. Ya, benar. Saya kira itu ya. Nah, kalau Islam sendiri dalam hal ini Al-Quran gitu ya, Ya. seberapa menekankan kita semua itu untuk berbakti kepada orang tua? Ya, jelas bahwa di dalam Al-Quran ditegaskan di surat Al-Isra ayat 23, 24. Itu kan ada standarnya, standar komunikasi, standar interaksi ya. Wala taqul lahuma Uffin. wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirham. Itu kan standar ya, standar. Wala taqul lahuma uffin, kata-katanya ya kan. Uffin itu kata-kata dulu ya, Kata-kata zaman saat itu. Gen Z dulu gitu. Kan sebenarnya sama kan, hanya covernya aja yang beda kan, kata-kata dulu ya. Itu jangan dipakai intinya kan, itu nggak usah dipakai. Dan yang sepadannya atau dalam bahasa mafhum mukhalafahnya gitu ya, yang semisalnya, apalagi lebih parah daripada itu nggak boleh ya. Nah, jangan sampai membentak. Coba lihat sekarang. Uffin itu kalau mungkin bahasa masyarakat kita mungkin apa contohnya? Ya, enggak ah, nggak mau ah, gitu, nggak mau ah. Jadi itu ya. Jadi kata-kata penolakan ya, apapun bentuknya. Itu nggak boleh, apalagi yang lebih parah dari itu. Ya, makanya tadi disebutkan tanharhuma kan, membentak, ya Allah ya Rabbi. Saya. Jadi itulah. Jadi standar itu. Kemudian disebutkan qul lahuma qawlan karima. Kalau mengucapkan sesuatu pada orang tua yang lembut, lemah lembut ya. Pelan-pelan gitu, tidak dengan suara yang kasar. Dan terakhir adalah ini hubungan dengan orang tua. Yang terakhir, jaga hubungan dengan Allah, sambungkan dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua. Dengan apa caranya? Dengan berdoa. Jadi kepada orang tua secara komunikasi personal baik. Komunikasi ke atas kepada Allah, kita hubungkan, ya Allah saya punya orang tua ini, ya Allah dia merawat saya, ya Allah tolong kasihani dia, berikan kasih sayang. Dan itu kan hubungan sama Allah kan. Jadi nyambung dua-duanya, kepada orang tua dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sangat-sangat ditekankan di dalam Islam agar kita menjaga hubungan dengan orang tua apapun keadaannya. Ya, kalau itu tadi apa-apa yang telah dipaparkan kan dari aspek kita sebagai anak, bagaimana agar mencintai orang tua, berbakti kepada orang tua. Kalau untuk hal parentingnya Ustaz, kalau kita dalam posisi sebagai orang tua nih, kita punya anak, agar anak kita itu nanti tumbuh dan ke depan menjadi ya seperti Uwais Al-Qarni, anak yang berbakti. Nah, pengasuhannya harus bagaimana? Ini kan ini penting juga untuk ayah bunda bapak ibu yang mungkin menyimak podcast kita kesempatan kali ini. Iya, ini sebenarnya harus ada sesi khusus ya. Cuma kita belajar dari satu kasus case ya. Case yang kita tarik adalah satu, kesabaran seorang anak, dua juga kesabaran seorang ibu. Ya. Kesabaran seorang ibu. Seorang ibu yang dalam keterbatasan beliau yang tidak bisa berjalan ya kan, yang harus dilayani ya, itu juga harus sabar. Kalau ada pelayanan yang kurang dari anaknya, kalau saat itu kan Uwais Al-Qarni, dia juga harus sabar. Seorang anak juga begitu, harus sabar dalam melayani orang tuanya, ibunya yang tercinta. Sisi yang lain tentunya, kenapa kita lihat kan, kenapa sekilas dan secara umum tidak terjadi clash antara ibunya Uwais Al-Qarni dan Uwais Al-Qarni itu sendiri. Karena dua-duanya sama-sama menerima dan qanaah terhadap takdir Allah Subhanahu Ta'ala. Frekuensinya sama. Sama frekuensinya ya. Jadi sang ibu menerima takdir Allah, Allah takdirkan beliau tidak bisa berjalan. Sang anak juga menerima takdir Allah, Allah takdirkan punya ibu yang tidak bisa berjalan. Kedua-duanya sama frekuensi menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika takdir Allah sudah terjadi, maka jalani sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa itu yang diinginkan oleh Allah dan Allah memberikan terbaik. Dan ternyata memang hadiahnya luar biasa dari Allah, yaitu terkabulnya doa apapun ya,
Uwais Al-Qarni terkabulkan. Itu banyak kisah itu. Misalnya sangat banyak sekali yang meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal seorang miskin ya, tidak punya apa-apa, jauh dari Mekah, Madinah, jauh dari tanah suci. Bahkan Rasulullah itu seakan-akan sudah nyambung dengan Uwais Al-Qarni kan. Tapi nggak Rasulullah ini nggak sempat ketemu ya, Enggak Pak? sempat ketemu ya, tidak sempat ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Kan luar biasa. Kemuliaan apa lagi? Ya, Masya Allah. Selain kemuliaan seseorang yang telah disebutkan namanya oleh Rasulullah. Disebutkan namanya dan disebutkan bahwa dia adalah orang yang doanya nggak mungkin ditolak. Iya, begitu. Jadi gitu ya. Dan itu adalah buah daripada birrul walidain tadi, Pak, berbakti kepada orang tua. Masya Allah, begitu luar biasa. Mungkin ya waktu kita yang terbatas Ustaz ya. Iya. Langsung mungkin hikmah-hikmah lah yang kita semua bisa petik dari kisah Uwais Al-Qarni ini tadi, baik kita sebagai anak ataupun kita sebagai orang tua mungkin. Ya, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah cinta yang tulus kepada orang tua ya, itu akan melahirkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Lapis-lapis keberkahan itulah sesungguhnya yang akan menjadi jalan kemudahan dalam hidup kita, meniti kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, bahwa memang untuk merawat cinta yang tulus ini butuh satu hal. Satu hal itu adalah mendowngrade atau mengesampingkan ambisi seorang anak. Bayangkan coba kalau Uwais Al-Qarni merasa saya anak muda mah ya, saya ini butuh pergi kemana-mana. Masa saya harus di rumah saja ya kan gitu. Udah ditinggal aja tuh ibunya. Nah, tapi dia merasa saya harus turunkan ambisi saya dan saya harus merelakan untuk merawat ibu saya di situ ya. Jadi itu bukti cinta tulusnya Uwais Al-Qarni dengan merawat ibunya. Itu dua hal saya kira yang terpenting yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya sahabat tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Nah, Masya Allah, begitu luar biasa tadi disebutkan, dipaparkan oleh beliau guru kita Ustadz Budiman ya, baik tentang kisahnya atau kemudian hikmah-hikmah yang kita semua bisa petik. Mungkin terakhir sebelum kita tutup untuk episode parenting kali ini, semacam closing statement Ustadz, pesan untuk kita semua, untuk para pemirsa Ibaska TV. Ya, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta itu butuh pengorbanan. Ya. Pengorbanan itu harus dihadiahkan kepada orang yang kita cintai. Ibu kita adalah orang yang harus kita cintai setelah cinta Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kita harus mengabadikan cinta kita kepada ibu kita agar kita nanti di dunia diberikan kemudahan, keberkahan, dan di akhirat insya Allah diberikan juga kemudahan dan keberkahan. Begitu ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz Budiman untuk ilmu yang dibagikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita semua ya bisa memetik ibrah, pelajaran dan hikmah-hikmah yang tadi disampaikan dan kemudian bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung episode sesi parenting kali ini ya. Kami atau saya pribadi Masna Ulia Humam selaku yang memandu jalannya podcast, barangkali banyak khilaf dan kurangnya ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan Ustaz Budiman, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.